Miwa Game nih Wetairo ini salah satu light novel yang dapat adaptasi anime ya dalam produksi sekarang tahapnya. Ini lanjutan dari video sebelumnya ngebahas dari player player 3. Sebelumnya kan gue udah bahas ada ini. Sebelumnya udah gue bahas player 2, player 2 versus Kyo Kami Titan, Kami Goko itu permainan ngelawan Dewa Titan ya sebelumnya. Dan ini lanjutannya player 3. Game Yametai Datsurakusha. Bagi yang belum nonton yang sebelumnya bisa cek aja ntar linknya di deskripsi gue taruh, kalian bisa nonton dulu yang sebelumnya dari pertama. Gue pengen tahu. Oke, kita langsung masuk aja, gue jelasin ceritanya di player 3 ini. Ya ini kayak cerita sebelumnya kan, si Resh sama si Faye ini kan ngelawan Dewa Titan kan, menang. Gak lama dari itu kan besokannya kan dia langsung trending gitu permainannya ngelawan Dewa Titan gitu, sampai di ceritanya dia sampai trending gitu permainannya kan di play gitu, di stream gitu di banyak kota gitu, nggak cuma di kota di Shinpi Hoin-nya Ruin doang. Itu kayak trending ke semua tempat gitu di permainan si Faye sama si Res ini lawan Dewa Titan. Dan besokannya kan habis itu kan si Res ini kan pengen bikin tim gitu sama si Faye. Cuma kan kalau pengen bikin tim biasanya nggak bisa cuma 2 orang doang gitu. Berdasarkan di datanya di Shinpi Hoin itu, satu tim itu minimal biasanya 10 orangan gitu. Berdasarkan data statistik yang dikumpulin gitu di Shinpi Hoin itu lembaga misteri, selama 30 tahun biasa win rate itu ada pengaruhnya sama jumlah orang pemainnya gitu. Jumlah pemain kurang dari 9 orang biasa win rate-nya cuma 4%. Kalau 10 orang biasa win rate-nya itu langsung naik drastis gitu jadi 10%. Begitu pula selanjutnya 20 orang jadi 11% gitu. Jadi kayak ada sangkutannya gitu jumlah pemain sama win rate ya gitu. Jadi si Rez ini kan pengen bikin main game, masuk ke permainannya gitu, bikin tim. Cuma kan kalau sama si V doang berdua nggak bisa gitu, jadi harus minimal 10 orang gitu baru bisa jadi buat satu tim kayak gitu. Terus biasanya kalau ada murid yang pengen berhenti itu biasanya nggak ada murid yang berhenti secara si V ini butuh anggota member tambahan gitu kan, dia pergilah ke lantai 5 gitu. Di lantai 5 ini kayak ada sebuah kayak kafetaria gitu, kayak kafe gitu, tempat buat makan gitu, biasa lah gitu. Biasa kalau udah agak siang gitu, biasa ini di tempat kafenya ini lantai 5 ini rame gitu di Simpi Hoin gedungnya gitu. Dia kayak tempat kafe gitu buat makan gitu, makan siang ambil ngobrol santai-santai gitu. Di pojoknya gitu biasa ada di koridor sisi pojoknya itu kayak ada staff gitu, staff dari Shinpi Hoin lembaga misteri buat terima kayak mempecahin masalah setiap anggota playernya di sana gitu. Misal kalau ada ribut gitu antar tim gitu, kok nggak ribut sesama anggota gitu, atau nggak ada yang pengen berhenti dari tim atau pindah ke tim lain gitu, biasa diurusnya di tempat staffnya itu di koridor tempat kafetaria lantai 5 gitu di sisi pojok ya gitu. Biasa juga nerima kayak apa, kalau misalnya ada cerita gitu kadang bisa apa cerita ke staffnya kayak gitu, jadi kayak staffnya di sana kayak tempat tempat kayak temennya gitulah, tempat buat player, setiap player buat kayak ngobrol, kalau nggak ada teman gitu buat ngobrol bisa ngajak ngobrol ke staffnya gitu di kafetaria lantai 5 gitu. Pokoknya staffnya ini yang kayak ngebantuin khusus buat player gitu di lantai 5 buat cari tim juga bisa di sana. Nah karena si V ini pengen cari tim lah, dia kesana lah ke lantai 5 gitu nungguin siapa tahu ada orang yang pengen cari tim gitu di lantai 5 gitu datang, dia tungguin lah di sana si V sama si Res. Dan biasa kalau player yang belum masuk tim gitu biasa disebutnya free agent gitu, dia bisa masuk ke game cuma dia harus nebeng sama tim lain gitu buat main bareng gitu. Biasa kan kalau ada satu tim yang udah pengen masuk ikut matching ke gamenya gitu, terus ada yang pengen ikut bisa juga, cuma mereka itu di yang tambahannya itu yang pengen ikut disebutnya free agent gitu, bebas di luar tim gitu playernya, pemainnya. Dan di situ tiba-tiba muncullah si karakter baru ini, si Par Diamond gitu, nama Diamond gitu, Diamond ya namanya. Si rambut apa ini oren pirang atau kuning kecoklatan ini yang kalian lihat di karakter di samping ini, muncullah si Par ini. Dia dia itu kayak player player yang punya skill teleport gitu, dia bisa
pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Biasa skill teleport ini banyak dicari gitu sama anggota tim lain gitu, direbutin gitu, karena bisa dibilang kayak praktis gitu di dalam permainan. Buat pindah-pindah gitu teleport itu kan gampang, bisa dibilang cukup praktis gitu dalam buat ikut permainan, lebih fleksibel lah player teleport ini. Cuma si Pal ini bukan user teleport biasa. Kalau user teleport biasa kan dia cuma bisa pindah ke jarak teleport cuma jaraknya berapa meter doang. Ini si Par ini kayak dia dari lantai paling bawah itu bisa langsung teleport gitu ke lantai 5 gitu, bisa puluhan meter gitu jaraknya. Itu bisa dibilang kayak player unggul lah gitu, yang jarang ada gitu. Cuma si Par ini kayak ada masalah gitu. Nah, ketemulah si Par ini sama si Pei sama si Res ini yang lagi nunggu di lantai 5 di kafetarianya itu. Si Par ini kan tiba-tiba keluar gitu dari kayak lingkaran, ada tiba-tiba si Pei ini ngeliat kayak ada lingkaran gitu warna-warni gitu, kayak warna pelangi gitu. Keluarlah si Par ini, pengen dia bawa kayak semacam kertas gitu buat ngundurin diri gitu, ngundurin diri ke ke staffnya gini, pengen nyerahin gitu. Cuma biasa kan nggak ada player yang pengen ngundurin diri kayak begitu. Biasa kalau pengen keluar dari Simpi Hoin ini, lembaga misteri ini, permainannya gitu, pengen berhenti dari sana, biasa kan harus sesuai dengan aturannya kan yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya. Itu harus minimal 3 kali kalah sama lawan dewa itu kan, 3 kali kalah dan permainan berturut-turut gitu, kalah terus 3 kali, itu otomatis out, langsung keluar, nggak bisa ikut dalam permainannya lagi gitu selamanya. Terus syarat ada lagi, kalau misalnya kalau kalah, nggak kalah sih, kalau dalam 3 tahun gitu, 2-3 tahun nggak ikut game sama sekali, nggak kayak idol gitu, idol yang nggak ikut game sama sekali, cuma masuk nebeng di tim doang, jadi kayak beban gitu doang. Main game ya nggak kalah, ya nggak, cuma kayak ya ikut masuk, cuma kayak jadi anggota biasa, nggak ikut main game, itu otomatis out gitu. Walaupun kalau selama 3 tahun nggak menangin satu game permainan pun, itu otomatis out, nggak bisa keluar dari lembaga Simpi Hoin ini, nggak bisa ikut permainannya lagi gitu. Buat berhentinya kayak gitu syaratnya. Hari ini kan dia bawa kertas gitu, kertas yang dilipat gitu buat ngundurin diri ke staffnya gitu di lantai 5 di kafetaria gitu, di koridornya. Sebelumnya sejarahnya si Par ini dia 1 kali menang, dan 1 kali menang ini kan dia jadi bisa pakai skill teleportnya gitu di dunia nyata. Terus 1 kali kalah. Nah, 1 kali kalahnya ini 1 kali menang, 1 kali kalah gitu. 2 permainan jadinya. 1 kali kalah ini dia yang bikin masalah di tim sebelumnya. Tim sebelumnya itu Inferno. Di tim sebelumnya 1 kali kalah ini, di permainan sebelumnya kan harus salah satu rule di permainan sebelumnya si Par ini, dia harus ngejagain kaptennya ini, nggak boleh sampai kalah gitu. Cuma si Par ini bikin kalah gitu, bikin si kaptennya mati gitu. Di aturan si Par ini kan yang mau mati gitu di gamenya, di permainan sebelumnya. Terus dia karena secara nggak sadar gitu mau keinjak sama si dewa di permainan sebelumnya ini, dia pindahin si kaptennya gitu secara nggak sadar gitu ke tempatnya dia, kayak pindah posisi gitu. Misal si Par ini di gedung A gitu sendirian, kepepet sama dewanya ini, pengen udah mau diserang sama dewanya, udah mau mati. Terus karena ketakutan si Parnya ini, dia pindahin kaptennya yang ada di tempat lain ke tempatnya dia. Jadi si Par ini kayak kabur gitu, berhasil kabur sih, cuma dia bikin kaptennya ini mati satu tim gitu. Dan kan rule-nya ini kan harus ngejagain kaptennya gitu, salah satu rule-nya nggak boleh sampai mati. No, otomatis ya out gitu, langsung kalah gamenya, karena si Par ini yang bikin kalah satu tim gitu, pindahin kaptennya. Harusnya si Par ini yang mati, si kaptennya dipindahin jadi mati gitu kan. Rule-nya harus ngejagain kapten yang nggak boleh sampai mati. Dan si Par ini kayak ngerasa bersalah aja gitu, dia jadi pengen ngundurin diri dari permainan di Simpi Hoin Ruin ini, ngerasa bersalah kayak gitu. Dan kebetulan dong ketemu sama si Faye sama si Resh ini, dia pengen nyari tim juga kan, anggota tim, bentuk sebuah tim 10 orangan gitu. Ketemu sama si Par ini kan, cuma si Par ini kayak ngotot aja gitu, masih punya rasa bersalah gitu, pengen keluar dari sebagai player itu, keberhenti gitu, jadi hidup orang biasa aja gitu. Dan mau gak mau singkat cerita, si Resh ini sama si Faye ini ngebantuin si Par buat bersihin rasa bersalahnya gitu sama tim sebelumnya. Terus gabung lah sama permainan si tim Inferno sebelumnya buat ngebersihin si nama baiknya si Par ini.
dan menangin satu gamenya lagi. Dan si Faye sama si Rez ini nawarin si Par, gimana dah kalau main satu game lagi gini, kita bantuin ntar gitu, sama si Faye sama si Rez ngebantu si Par dalam satu permainan lagi di tim sebelumnya di Inferno. Nah, buat bersihin nama jeleknya si Par ini, gabung ke tim nebeng ke timnya Inferno sebelumnya, ngebersihin nama baiknya si Par dengan cara menangin gitu, dibantuin sama si Rez sama si Faye. Daripada si Par ini berhenti pensiun gitu dari sebagai permainan gitu kan, sayang aja. Si Par ini kan juga bisa dibilang menurut si Faye lumayan berbakat gitu. Dia kayak skill teleportnya ini kayak ada dua fungsi. Fungsi pertama teleport biasa gitu, dari satu tempat ke satu tempat lain gitu, kayak ada ruang gitu, lingkaran gitu, ntar masuk terus keluar lagi di tempat lain gitu. Jaraknya bisa jauh lagi berapa meter, nggak kayak orang-orang biasa skill biasanya kan cuma bisa pindahnya cuma berapa meter doang. Cuma kalau si Par ini dia bisa pindah sampai puluhan meter gitu, jauh gitu, dari lantai bawah paling bawah gitu sampai ke lantai 5 gitu. Bisa dibilang lumayan luar biasa. Terus fungsi satu lagi skill teleportnya ini pindahin secara massal gitu, dari satu tempat ke tempat lain gitu, tukar keberadaan gitu. Lumayan bisa dalam orang banyak itu bisa langsung dipindahin sekaligus gitu ke tempat lain gitu dengan pindahin posisi kayak gitu. Kan sayang aja sih Far ini kayak punya bakat kayak gitu, cuma berhenti sebagai pensiun sebagai player di Simpi Hoin Ruin ini. Sayang aja gitu menurut si Pei. Terus lah dibantuin lah di game selanjutnya ini, ntar di player 4 ngelawan si Dewa Horobos gitu, lawan Mugen Kami Horobos gitu di game selanjutnya bareng sama tim sebelumnya si Par ini Inferno. Cuma kan si Par ini kayak udah dicuekin gitu sama tim Inferno sama tim yang sebelumnya, kayak udah dilepas, udah nggak berguna gitu ini player gitu, bikin kalah aja gitu kan. Dan dibantuin lah buat ngebalik namanya si Par ini biar dengan cara menangin satu game gitu sama tim sebelumnya, masuk nebeng gitu sebagai FA free agent, masuk dalam permainan timnya tim Inferno ini ngelawan Mugen Kami Worobos di player 4 ntar. Nah, kan kalau orang biasa gitu nggak bisa tahu jadwal permainan dari tim lain gitu, kecuali emang udah ada kerjasama di antara kedua tim gitu buat latihan atau tanding bareng gitu, baru bisa saling tukar informasi. Kadang kalau emang nggak ada kerjasama gitu nggak bisa tahu jadwal dari tim lain gitu. Kadang kan ada suka orang yang curang gitu, sengaja bikin kalah tim lain gitu, pengen jatuhin nama orang gitu. Jadi dia suka masuk tiba-tiba nebeng gitu, terus dikalah-kalahin gitu ngelawan dewanya. Jadi kayak semacam beban gitu. Jadi sengaja dibikin aturan nggak bisa tahu jadwal dari permainan tim lain gitu. Cuma si Faye ini kan kayak dapat merit gitu karena udah sering menangin game 3 kali berturut-turut gitu. Semakin banyak menangin game gitu meritnya gitu, semakin keuntungannya dapat banyak gitu. Seseorang ya, orang yang udah sering menangin permainan kayak gitu, kalau udah sering menangin banyak permainan. Buat dapetin informasi permainannya si timnya Inferno ini sebelumnya, kan pengen ngebantuin si Par ini, si Faye sama si Rez. Buat dapetin informasinya dia tanya ke si Miranda. Miranda ini kan manajer di lembaga Simpi Hoin divisi Ruin ini. Karena si Faye ini ada merit gitu, sering menangin game, dia bisa tahu gitu, dikasih tahu sama si manajer Miranda ini kapan jadwal permainan selanjutnya si tim Inferno ini. Berapa hari setelahnya itu ngumpul lah mereka di dive center gitu, tempat buat masuk ke dive ke permainannya gitu. Di situ ada 22 orang, 3 orang si Rez, si Faye sama si Par. Sisanya 19 orang itu ada dari tim Inferno sebelumnya. Kan si Faye ini pengen ngebantuin si Par buat balikin kemenangannya lagi satu yang kekalahan ini karena kecerobohan si Par ini. Setelah itu kan si Faye ini kasih kebebasan ke si Par, terserah dia pengen berhenti atau gimana gitu. Pokoknya di satu game ini si Faye sama si Rez ini ngebantuin si Par ini buat menangin gitu. Dan karena efek dari permainan sebelumnya, si Faye sama si Rez ini kan ngelawan Dewa Titan gitu, trending sampai seluruh dunia. Di live stream kali ini permainannya ini di live stream langsung gitu, yang nonton langsung banyak gitu, ada 89.000 orang gitu dari seluruh dunia live streaming nonton permainannya. Gimana permainannya gini? Silahkan nanti nonton di video selanjutnya gue bahas. Oke, sampai di sini. Gimana videonya ini menurut kalian?